Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Breaking news ya, bocor rekaman ya Menteri Budi Ari ya, kabarnya ngamuk-ngamuk gara-gara judol ya, benar nggak seperti itu begitu ya? Karena yang beredar itu ya dijelaskan bahwa ya Budi Ari ini nampaknya ngamuk-ngamuk ya, diberitakan ya terima jatah judi online. Ya, bahkan Menteri Budi Ari ini dituding ya Menko Polhukam atau BG di situ dan PDIP sebagai otak yang memframing dirinya terlibat judol. Benar nggak ya? Seperti itu begitu. Bahkan yang mengamuk-ngamuk gara-gara ya diberitakan terima jatah judi online 50%. Bahkan Menteri Budi Ari ini menuding rekan sejawatnya di kabinet Prabowo ya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam ya BG alias Budi Gunawan sebagai otak yang memframing dirinya terlibat judol ya. Tidak hanya Menko Polhukam ya, juga serangan Menko Polhukam yang kena serangan Budi Ari itu begitu. Nanti Partai PDIP juga begitu ya, PDIP Perjuangan juga mendapatkan serangan yang sama. Ya, apakah ini benar rekamannya atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas ya, framing sekarang ini memunculkan banyak spekulasi, terutama Budi Ari ini diduga menerima 50% dari website judol yang tidak diblokir begitu kan ya. Padahal ini sudah dibantah oleh Budi Ari. Seperti ini rekamannya. Agak seru sih sebenarnya. Masa bikin judul begitu? Buset. Itu fitnah, framing, paham nggak? Iya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan untuk nyeret-nyeret nama saya, paham nggak? Itu kan kata dia 50%. Mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Iya. Jangan judulnya buset, minta. Saya nggak pernah minta. Ngerti nggak? Ya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu dakwaannya Tony. Iya, itu disebutkan seperti itu. Ini, tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang, ini fitnah dan framing. Ngerti ya? Iya. Paham nggak? Oke. Kan menurut si Tony, orang saya udah tahu Tony ditekan, injek kakinya, supaya nyeret nama saya kok. Kan kalian mesti tanya kalau teman. Berarti artinya PDIP ini punya ini ya, framing punya. saya. Oke. Framing saya. Kenapa PDIP meremehkan Anda, Pak Menteri? Apakah dia memang karena dendam dengan Jokowi atau seperti apa? Karena ada sebagai orang Jokowi? Ya udah, nanti kita jelasin gitu loh. Karena kalau ini dibiarin liar kena ke mereka semua, paham nggak? Dan kalian secara nggak sadar ikut dalam gendang mereka dengan judul buset deh. Dan yang dulu saya. Ya. Iya kan? Ya. Gitu. Saya sih bukan apa-apa. Saya tuh yakin, tenang, cuman saya jengkel aja. Jengkel ngadepin teman-teman, ini gimana sih, udah gue kasih tahu, gue udah jelasin. Judulnya begini lagi ikut-ikutan. Itu loh, Gus. Saya dipahami nggak maksudnya? Paham. Nanti saya buat bantahan berarti ya? Kalau kalian bikin apa? Nanti saya buat bantahannya ya. Saya nggak mau, jangan dibuat. Saya udah bilang, saya nggak mau ngomong dulu. Jangan dibuat, saya nggak mau. Cuman jangan framing saya, ngerti nggak? Ya kalau dalam kepentingan kita kan redaksi kan ya kita kan ngambil dari dakwaan itu, Pak Menteri. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah, kalau kalian tulis itu, kalian tulis semaunya. Saya nggak mau komentasi lagi. Gitu. Ngerti ya? Iya. Saya udah jelasin. Gitu loh. Kok ngeyel? Bukan Pak Menteri, gini Pak Menteri. Dalam media itu kan super bocet, makanya kita butuh bantahan dari Pak Menteri gitu loh. Dari Anda Pak Menteri, bantahan. Enggak semua. Bukan, saya udah bilang semuanya saya nggak mau ngomong dulu. Saya pengen mapping dulu nih media, mana yang kawan, mana yang lawan. Ya kita nggak ada media kawan lawan Pak Menteri, kita kan berdiri di tengah sudah kita dari dulu. Dengan nulis kayak begitu, maksud saya gini. Ini saya diajarin sama Mas Trenggono ya gitu. Begitu tempo wawancara, udahlah, kalian nggak usah wawancara saya, kalian udah menulis apa aja terserah kalian dah. Ngerti ya? Ya.
Dengan judul kalian itu kan kalian memframing saya, maksud saya. Bukan gitu Pak Menteri. Punten nih. Kita diskusi ya. Itu judul kita buat dari kutipan kalimatnya dakwaan si Tony itu. Dia mengatakan seperti itu. Terdakwa merasa diminta oleh mengatakan bahwa Menteri Budi Ari itu minta jatah 5% dari pengamanan judul tadi itu gitu. Makanya kita buat situ, kita nggak melintir loh. Redaksinya kalau kita gitu loh. Kita nggak melintir loh. Kita kutip dari judulnya begitu. Iya. Judulnya begitu kan, buset. Iya kan? Judulnya kayak begitu, buset. Ngerti gak? Iya, judulnya kita ambil dari redaksi di dakwaan itu Pak Menteri. Kita nggak melintir loh. Saya kasih tahu ke kamu, ini satu ya. Udahlah, itu dia memang sengaja begitu. Udah versi dia kok. Itu loh, dan pasti dia kalah di pengadilan. Orang kita udah tahu kok, teman-teman, dari awal ujungnya dia jual-jual nama menteri. Tapi ya? Iya. Kalau nggak dia jual, ini jatuhnya buat menteri ada nih 50% nih. Saya tahu juga enggak. Nanti dia bandingkan sama BAP saya, kena dia. Iya. BAP sumpah saya. Iya. Udahlah. Orang lagi dimainin begini, kalian ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong. Terus saya difitnah terus ya. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Iya. Begitu. Dan ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Otaknya semuanya. BG sama PDI Perjuangan. Otaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG nih. Aduh. Makanya, kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Bebasin saya begitu, kamu. Buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin Jabal Kemas PDI. Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Kenapa? Ya udah, kenapa masih Budi Ari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Ya. Fakta loh, Alvin Jabar Kemas Tony, ngerti gak? Itu PDI loh, fakta ya. Ya. Bukan katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau ada menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah, nanti aja. Nanti kalau ada buktinya lebih lengkap udah kita siapin itu. Itu nanti aja kalau yang itu. Tapi yang pasti itu PDI semua, dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya. Yang di framing saya, ngerti nggak? Dan kalian teman-teman media ikut-ikutan. Itu yang bikin saya jengkel. Gak apa-apa tanya gitu loh. Ya itu bener media, tapi kalau yang ini yang kalah gak buat media. Apa sih? Ya, kata Tony. Ya. Gitu Gus ya. Oke. Kita telepon lagi. Siap. Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa video yang beredar begitu kan ya. Nggak tahu siapa yang merekam ini, tapi yang jelas mirip lah begitu kan ya dengan Budi Ari. Apakah ini benar Budi Ari atau bagaimana begitu? Tapi dalam beberapa yang disampaikan begitu ini bocor rekaman Menteri Budi Ari ngamuk gara-gara judol. Benar nggak? Ngamuk gara-gara diberitakan terima jatah judol online, Menteri Budi Ari tuding Menko Polhukam, BG, ya, dan PDIP sebagai otak yang memframing dirinya terlibat judol. Bahkan ini gara-gara diberitakan terima jatah judol 50%. Nah,
inilah yang kemudian secara fakta dan realita dalam temuan yang mengalir uangnya secara fakta masih belum ada begitu kan ya, yang mengalir kepada Budi Ari. Tapi dakwaan Tony di situ muncul begitu. Kenapa kok ini muncul? Ada apa di balik ini semua begitu? Apakah ini permainan-permainan politik semata atau jangan-jangan takut projo ini masuk ke PSI atau bagaimana begitu? Karena politik ini tidak ada kawan, tidak ada lawan. Benar apa yang disampaikan Budi Ari begitu kan ya. Bagaimana ini lawan, bagaimana ini lawan. Nah, kalau toh pada akhirnya otak dibalik ini semua adalah PDIP, wah ini pertarungan politik sudah dimulai begitu. Pertarungan politik ini semakin dimulai. Makanya dengan tadi apa yang kemudian disampaikan Budi Ari begitu membantah berkali-kali ya Tuhan ya tidak tidur ya, mengatakan seperti itu. Ini kan menandakan kalau di framing terus ya bisa kena mereka. Nggak tahu mereka itu siapa begitu kan ya. Tapi yang jelas menyudutkan Budi Ari ini ya banyak media-media yang mengatakan dalam dakwaan itu mendapatkan 50%. Nah ini makanya Budi Ari itu mengklarifikasi begitu. Nah, ini karena realitanya kita tahu apakah Budi Ari ini akan diperiksa lagi atau tidak begitu kan. Kalau ini diperiksa ini akan menjadi celah bagi Budi Ari dan para pendukung-pendukung Jokowi dan bahkan orang-orang Jokowi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.